Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul qiyamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun dimanapun mereka berada. Dan juga kami mengucapkan selamat berkunjung bagi pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Pembahasan kita tetap dalam masalah ilmu tasawuf. Para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka mendidik murid-murid mereka agar dalam mengamalkan tarekat itu jangan menampakkan kepada orang lain. Artinya mengamalkan tarekat tadi jangan, bahasa kita tuh jangan berpadah-padah lawan orang, berenai aja, bersunyi-sunyi aja, jangan sampai ketahuan orang. Seperti mana mereka mengatakan dalam kata-kata mereka, izban wujudaka fil ardi humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Ujar mereka, simpanlah dirimu di bumi yang samar, maka barang yang tumbuh daripada barang yang tiada ditanam tiada sempurna hasilnya. Hendaklah orang yang mengamalkan tarekat tadi menyamarkan diri mereka dari manusia yang banyak, dan jangan mencari kemasyhuran dan dikenal orang karena memiliki martabat. Dan hendaklah mereka setiap kali bertemu dengan orang-orang Islam, mereka merendahkan diri dengan istilah tawadhu, dan janganlah suka menilik makam dan derajat. Umpamanya hendak mengetahui sampai apa sudah makamatku ini, sampai apa derajatku, jangan ketujuh kayak itu. Maksud sidin menanam biji nang seperti menanam biji nang tumbuh kada ditanam, maksud sidin itu tidak akan berhasil. Nah, artinya orang yang mengamalkan tarekat nang ditampai-tampayakan dan orang nang dipamer-pamerakan dan orang supaya orang tahu, supaya orang melihat, itu kada sebaik nang disembunyikan. Nah, itu orang nang tadi itu sama orang nang menanam biji nang kada bisa, orang nang mengamalkan tarekat maksudnya dipamerkan tuh sama dengan tumbuhan nang kada ditanam, kada berhasil. Dan orang yang mengamalkan tarekat itu dengan menyamarkan diri sama lawan orang banyak, seperti orang nang kada bertarekat, kada ada menonjolakan, itu seperti menanam biji nang beristilah. Nah, itu nang membawa hasil. Demikian pula seorang yang mengamalkan tarekat, janganlah mencari kemasyhuran dan keterkenalan, dan tidak demi untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Orang nang menampak-nampakkan amalnya tadi
menampak-nampakkan mengamalkan tarekat itu memamer-mamerkan orang supaya orang tahu itu termasuk orang nang kada ikhlas. Kada ikhlas dalam beramal kepada Allah. Maka tiap-tiap orang yang mengamalkan tarekat itu permulaannya hendaklah bersamar-samar dahulu dan merendahkan diri. Nah, jadi orang yang mulai salik kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang mulai mengamalkan tarekat itu hendaklah istilahnya menyamarkan diri dahulu. Ya, jangan menampakkan orang biasa aja kayak orang biasa aja juga dan merendahkan diri lawan orang. Jangan mengangkat-angkat diri dan jangan menuntut-nuntut makam atau martabat kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua itu adalah kerusakan batin. Tetapi setelah bersih hatinya dan terhapus segala sifat-sifat tercelanya tersebut, maka orang tersebut sudah bersama-sama dengan Tuhannya, maka hendaklah saat itu boleh hajanya hendak menampakkan dirinya. Bila sudah orang tua artinya sifat tercelanya hilang, sudah sifat penyakit batinnya hilang, orang itu sudah berkekalan ma'rifatnya oleh Allah Ta'ala, lalu inya hendak mencapai makam masyhur boleh aja atau terserahnya aja hendak tetap menyembunyikan diri. Itu kadang menjadi permasalahan lagi asal sudah bujur-bujur wasil kepada Allah. Selama belum wasil itu jangan menampakkan tarekat-tarekat yang diamalkan tadi lawan orang. Anggap aja nang kayak orang biasa nang kada passion apa-apa juga. Jika menghendaki dijahirkannya, jika sudah sampai dah ma'rifatnya kepada Allah, jika ia menghendaki dijahirkannya maka jahirkanlah, dan jika ia hendak menyamarkan dirinya atau menyembunyikan dirinya selama-lamanya, sembunyikanlah dirinya selama-lamanya. Nah, itu bagi orang yang sudah wasil. Sementara belum wasil, janganlah hendak dahulu menampakkan diri. Ma nafa'al qalba say'um mislu uzlah yadkhulu biha midana fikrah. Tak ada satu hati yang memberi manfaat seumpama uzlah, yang masuk dengannya itu adalah lapangan berpikir. Nah, jadi hati itu selama hati itu rigat penyakit dengan penyakit batin, itu hati itu kadang memberi manfaat. Supaya hati tadi memberi manfaat, dibawalah beruzlah. Beruzlah itu artinya mengasingkan diri daripada manusia. Mengasingkan diri dari manusia. Orang dahulu kebanyakan daripada mereka itu mengasingkan diri itu bahaluat di kamar atau di hutan itu orang bahari. Kita kalau kawa ada usaha bahaluat kayak itu, kita mengasingkan diri itu, mengasingkan hati kita aja, walaupun jasad kita ini tetap bergaul dengan manusia. Kita di pasar, kita di kantor, kita di kampung, jasad kita bergaul dengan manusia, tapi hati kita sudah mengasingkan diri daripada manusia, yaitu bertafakur, berpikir tentang kebesaran Allah. Hati kita ajak selalu merenungi Allah, melihat kebesaran Allah, selalu berpikir agar hati kita itu kada senantiasa bergaul dengan manusia. Walaupun jasad kita bergaul dengan manusia, kita belajar memalingkan hati kita daripada suasana tipu daya dunia ini, yaitu kita bawa hati kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa hati itu terkontrol, kada kasih tu kemari, tetap dengan guru kita, dengan syekh mursyid kita yang menuntun hati kita itu untuk senantiasa di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru sa'ati khairum min ibadati sab'ina sanah." Nabi memadahkan bertafakur satu saat di Nabi lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Nah, artinya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di dalam ibadahnya itu tidak mengingat Allah, kadang melihat kebesaran Allah dan kadang merenungi akan Allah, dan hatinya itu kada usul ke hadratnya Allah, itu lebih baik orang nang sesaah. Sesaah itu misalnya sejam duduk merenung memikirkan kebesaran Allah, menembuskan hatinya kepada pandangannya kepada Allah, itu lebih baik daripada orang nang
beribadah 70 tahun tapi lupa lawan Tuhan. Yang baik itu kita beribadah lawan tafakur, sambil beribadah sambil bertafakur, sehingga ibadahnya jalan, tafakurnya pun jalan. Inilah sekiranya bagian daripada adab-adab orang yang menjalankan tarekat, agar tarekatnya itu bisa berjalan maksimal dan menghasilkan daripada hasil apa yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan tarekat dan jalan tarekat, karena ini lebih afdal daripada kita menuntut daripada jalan suhud, karena jalan suhud itu sangat berisiko, sedangkan dalam tarekat ini kita minim daripada risiko dalam menuju makrifat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.